Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mirza Firdaus dengan NRP 50170511044. Jadi di sini saya akan melakukan live coding tentang materinya. Jadi di hari ini adalah looping menggunakan while. Jadi di sini saya akan membuat nilai gradient, nilai intercept, dan kemudian ada koefisien korelasi. Terus ada juga koefisien determinasi dari data ini. Mana terhadap dan juga velocity kecepatan. Nah, jadi apa sih sebenarnya koefisien korelasi ini? Jadi koefisien korelasi ini dia itu menunjukkan hubungan antara sumbu X, data di sumbu X dengan sumbu Y. Hubungannya itu seberapa kuat sih mereka ini. Di range-nya itu untuk koefisien korelasi ini, ya range-nya itu ada di kisaran min 1. Nah, semakin dekat angkanya ke min 1 atau nilainya R ini ke min 1 atau 1, berarti dia itu menunjukkan hubungan variabel antara X dan Y itu dia semakin kuat. Nah, sedangkan kalau misalnya angkanya semakin mendekati 0, misalnya min min 1, min 0,1 atau 0,1 ya. Nah, ini kan semakin dekat dengan 0 ya. Kalau di garis bilangan dia ada di sini. 0,1 sama 0,1 ini 0. Semakin dekat dengan 0 ini, maka dia akan semakin lemah hubungannya, semakin nggak relate gitu lah. Bandingkan dengan misalnya di sini kita kasih 0,9, 1, min 1, min 0,9, ini 1. Semakin dekat angkanya ke nilainya ini ke 1 atau min 1, maka dia akan semakin kuat hubungan antara X dan Y. Nah, kemudian tanda plus dan minus ini kan positif, ini negatif, ini menunjukkan hubungannya. Jadi dia itu hubungannya positif atau negatif. Kalau positif berarti datanya akan naik ke atas sini. Sedangkan kalau negatif datanya akan turun seperti itu. Bedanya apa sih sama koefisien determinasi? Jadi sebenarnya itu mirip-mirip, sama-sama menunjukkan hubungan antara X dan Y. Tapi kalau koefisien determinasi ini eh, dia menunjukkan seberapa seberapa benar sih X ini, nilai X ini menunjukkan nilai Y. Jadi dia itu range-nya antara 0 sampai 1. Jadi semakin dekat ke angka 1, maka dia akan semakin menjelaskan mengenai X dan Y. Oke, langsung aja kita mulai di sini untuk codingannya. Kita mulai dulu CLC. Nah, datanya untuk kita call datanya karena datanya di sini ada banyak. Kita bisa call datanya menggunakan sintaksnya read matrix. Kita itu data read matrix. Nah, kemudian ini kita tulis namanya. Karena di sini pertama sebelum kita bisa call datanya, jadi sebelum kita itu harus input dulu filenya, datanya di sini, MATLAB-nya ini, baru bisa kita call. Kita tulis ya namanya, karena ini nama sintetik geofisika, kita tulis saja sintetik. Nah, sudah sintetik geofisika X. X. Setelah itu kita kasih dulu sumbu X-nya. Jadi kan kita lihat di sini. Ini kita sumbu X-nya kita pakai yang depth. Kemudian sumbu Y-nya kita pakai yang velocity, kecepatan. X sama dengan data 1. Jadi dia akan membaca di row 1 ini semuanya, maka kita 1. Nah, 1.
yang y-nya sama juga karena dia ada di dua, di baris kolom 2 ini set dia 2. Data oke, akhirnya kita jumlah data kita pakai n sama dengan jumlah datanya kita pakai length ya, jadi eh, panjang panjang sebenarnya pokoknya semua data ini length itu dari atas sampai bawah ini karena datanya ada 25, mau sebanyak apapun datanya terserah sih kita, karena x dan y ini jumlahnya sama kita bebas sih mau pakai yang sama mana sebagai acuannya. Di sini kita pakai acuannya x, grep gitu ya, lain apa x x atau y sebenarnya terserah. Oke. Kemudian kita inisialisasi dulu agar semua jadi 0, kita pakai i untuk variabelnya serah sih bebas 0. Kemudian sum x nya 0 dulu, sama sum y, semikolonnya lupa ya, kemudian sum y 0 juga, sum x kuadrat 0, sum y juga, sum y kuadrat 0. Kemudian ada sum xy ya, xy yang kita gunakan di rumus tadi ini ada sum xy. Nah ini kita sum xy 0. Setelah diinisialisasi langsung kita buat loopingnya, kita di sini pakai while. While-nya di sini kita pakai i, jadi itu i kurang dari kurang dari jumlah datanya. Nah, ini n dari sini kolon i sama dengan 1 plus n. Nah, kemudian kita sum semua di sini, sum x, sum y, x2, y2, dan x3. Nah, bukan 1 plus n tapi 1 plus 1. Nah, sudah, kita mulai dulu sum x. Nanti sum x sama dengan sum x plus x i. Nah, karena kita di sini pakai i, ya kita di sininya juga i, x i. Lanjut juga sum y sama dan sum x kuadrat
sum x kuadrat x2 yang plus x kuadrat berarti xi pangkat 2 sama juga sum y nya sum y2 y kuadrat kemudian sum xy nya ini karena xy kita berarti xi kali y xi kali y ini kita masuk n. Di sini kita akan mulai untuk munculkan nilai-nilai ya, misalnya kayak rata-rata dari x-nya, depth, kemudian y, velocity, kemudian gradient, intercept, koefisien korelasi, dan koefisien determinasi. Saya kita rata-rata x bar sum x dibagi banyak data, berarti n. Juga y bar sama dengan sum y per n. Kemudian kita print gradient. Nah, ini gradient ini bisa m. Jadi kalau di persamaan garis yaitu gradient itu sama dengan m. Dan m sama dengan tadi. Jadi sum xy dikurangi sum x kali y bar di sum xy kurangin dengan sum x dikali dengan y bar per sum x2 sum x2 dikurangin berarti sum x dikali x bar. Dan intercept di sini kalau di persamaan garis dia b, sudah ada b, langsung ada b. Ini intercept y bar dapat ini y bar dikalikan dengan m dikali dengan x. Dikurangin, maaf, dikurangin dengan m x bar. Ini koefisien korelasi atau R. Nah, sini agak panjang ya. R sama dengan n banyak data n dikalikan dengan sigma xy sum xy dikurangin dengan sum x kali sum y, berarti sum x kali dengan sum y. Kemudian di per ya, akar berarti sintaknya sqrt square root ini ada n banyak data m
M dikalikan dengan sum X kuadrat dikurangin dengan sum X dikuadratkan ya, sum X kuadrat. Selesai, ini dikalikan dengan jumlah data M dikali sigma Y sum Y di 2 kurangi dengan sum Y kuadrat. Kurungnya kita cek udah bener apa belum. Oke, kayaknya udah benar di sini. Terus kemudian koefisien determinasi. Kalau di sini simbolnya R besar sama dengan ini adalah R kuadrat. Ini kita akan coba print isi dari ini X bar M, X bar Y bar M, B, R, dan R besar. Sintaksnya adalah F print F untuk memunculkan fungsi yang sama rata-rata depth terus stringnya kita pakai X bar. Sama untuk dalaman dalaman maaf kecepatan velocity terus kita kasih string Y bar. Oh ya, ini kita kasih semikolon agar tidak muncul, bisa dikait hasil hitungan. Oke, lanjut kita print gradient atau M. Gradient slope. Stringnya berarti kita pakai M. Lanjut kita print koefisien korelasi. Tau R kecil. Stringnya kita pakai R kecil. Lanjut koefisien determinasi. Atau R besar simbolnya.
bisa. Sekarang coba kita run apakah skill. Oh, ini ada error data, kayaknya ada typo di sini. Coba langsung tap aja ya, sintetik. Nah, coba kita run sekarang. Ini ada error lagi, looping wah di line 34. Oh, ini ada typo. Oh, ini ada typo, f print f. Nah, ini karena datanya masih muncul, berarti di sini belum kita kasih semikolon. Nah, coba kita run awal berhasil. Nah, ini ya sudah keluar. Ini rata-rata depth-nya 550, rata-rata velocity 1821, kemudian gradiennya 0,528736. Terus kita lihat di sini nilai koefisien korelasi R kecilnya dia 0,958154. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau nilai R-nya semakin mendekati 1 atau min 1, berarti dia hubungan antara variabel X di sini depth dan variabel Y atau velocity itu kuat. Di sini karena nilainya positif, jadi dia trennya positif, atau di sini naik trennya. Kalau kita plot di grafik harusnya dia. Cuma juga dengan nilai koefisien determinasi R besarnya, nilainya juga tinggi ya. Berarti datanya ini hubungannya agak kuat, saling berhubungan. Lanjut kita kalau kita akan memunculkan plot grafiknya untuk membuktikan apa benar sih di sini R-nya itu dia benar naik kayak gini. Kita lihat, kita coba dengan plotting datanya. Memunculkan datanya kita pakai sintaksnya figur. Kita plot. Kita berarti plotnya X dan Y. Terus kita pakai X dan Y, sini kita pakai R. R ini di sini warnanya merah, sama warna merah. Dan kita ini simbolnya. Jadi dia akan munculnya kayak bulat-bulat. Kemudian kita kasih line width. Line width-nya kita bisa pilih ya terserah. Di sini pakai 3. Kemudian setelah itu marker face color. Color di sini dia itu kayak warna dari titiknya ini ya. Kita bisa pakai warna hitam. Ya kalau hitam berarti dia black K simbolnya. Oke, kita hold dulu, hold on, X min. Min X berarti, kalau S berarti min X.
Xbox-nya juga. Dan Yemin ini kita M kali MX min plus B kali B max, berarti M kalikan dengan max plus B. Oh, ini X max. Nah, X max. Nah, sekarang kita mulai plotting, kita plot lagi X min dan X max berarti. X min, X min, X max, Y min, Y max. M ya mau warnanya magenta, dan garisnya kita stylenya ini garis set, kita kasih line width pakai 3 ya sama. Kemudian kita legend. Oh, kayaknya X label dulu. X label. Nah, karena tadi di sumbu X kita pakai tab, kita taruh aja namanya tab di sini. Tab dalam satuan meter. Dan Y label velocity, satuannya M per X ms. Dan legend, kita legendnya pakai title dulu aja. Title saya agak lupa sintaksnya. Title kita terserah, kita pakai fitting align. Ya. Oke, kita coba dulu. Coba kita run ya, muncul apa enggak.
Nah, di sini ya udah muncul grafiknya. Ini tab beritanya. Oke. Oh iya, legend. Apa legend? Ini legend kita fitting line. Kita mulai dari sumbu X berarti oh, dimulai data dulu data kemudian baru fit line. Nah, coba muncul apa enggak di sini. Nah, ini yang muncul ya. Ini berarti di legendnya berarti yang bulat-bulat ini datanya. Ini. Nah, garisnya ini yang ungu berarti fit line-nya. Nah, kalau kita mau munculin misalnya nilai R atau nilai R kuadratnya di dalam tabel yang tadi, setelah aku searching di AI, sintaksnya lumayan panjang. Di sintaksnya seperti ini. Nah, coba ketik str s printf sama dengan persen 46 sama dengan persen 4f koma r oh, koma r koma persen. Nol koma nol dua ini posisinya ya 0,02 sama 0,9 ini di X ini di Y. Horizontal line. Kalau kita mau dia di kiri di pojok kiri maksudnya pojok kiri atas jadi horizontalnya kita pakai kiri vertikalnya di sini top maka nanti munculnya akan di kiri atas vertical line.
vertical alignment. Top. Kemudian kita background color ya. Kita mau sesuai sama tabel tadi karena plotnya tadi warna hitam, kita pakai W. W itu putih, B berarti black. Kemudian edge color, sini 0,3 0,3 0. Margin. Jadi fungsi dari titik tiga ini sebenarnya nyambung. Sebenarnya ini bisa langsung langsung jadi satu ini, tapi untuk memudahkan kita, kalau kita mau lanjut ini ke bawahnya kita pakai titik-titik ini. Jadi sebenarnya mereka ini satu kesatuan, nggak kayak yang ini, mereka kan beda baris ya. Ini sebenarnya mereka satu baris. Coba kita run, apakah muncul nilai R dan R kuadratnya. Nah, di sini nggak muncul ya nilai R sama R kuadratnya. Meskipun kita geser-geser, nilainya nggak akan berubah. Nah, oke, sekian kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.